Saudara, kita menghadapi apapun dalam diri kita, jangan lupa menyebut nama Yesus. Tidak ada jangan nama lain. Apalagi orang Kristen kok keluar nama lain ya di mulutnya saat dia menghadapi itu. Saudara. Nah, saya tidak lebih jauh menjelaskan itu. Saya kembali saudara kepada dibutuhkan seorang penyelamat. Dan kalau hanya manusia yang akan diutus menyelamatkan saudara ya, saya katakan terlalu kurang. Dan saya katakan tadi untuk ukuran saya kurang yakin. Kalau manusia berdosa mau menyelamatkan sesamanya orang berdosa, makanya dibutuhkan seorang manusia yang tanpa dosa. Untuk itulah Yesus diutus ke dunia. Yesus diutus ke dunia menjadi manusia tanpa dosa. Jadi ini caranya Tuhan. Inilah prakteknya Tuhan mengerjakan penyelamatan kepada manusia yang berdosa ini. Yaitu satu-satunya yang bisa, yang mampu menyelamatkan. Ya saudara, adalah butuh manusia yang tidak berdosa. Kan? Itu sebabnya Yesus diutus ke dunia. Nah, itu sebabnya Rasul Paulus tadi berkata, perkataan ini benar. Kembali lagi pada ayat tema tadi. Saling terkait saudara, supaya betul-betul ayat dijelaskan ayat. Timotius ayat tema tadi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Di antara mereka akulah yang paling berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia. Menjadi manusia. Dan dia tampil menjadi manusia seperti kita. Tanpa dosa. Tanpa dosa. Makanya dia bisa menyelamatkan kita. Hanya dia yang bisa menyelamatkan. Pendeta tidak akan bisa menyelamatkan. Jadi sombong kalau ada pendeta. Oh katanya dia yang menyelamatkan. Sombong. Tidak benar. Dan itu saya katakan. Ya itu sudah pengajaran sesat. Kalau ada hamba Tuhan pendeta khotbah seperti itu. Yang menyelamatkan adalah Yesus satu-satunya. Yang sudah datang ke dunia menjadi manusia. Sedikit saya berbicara tentang Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Seperti apa? Ini perlu dijelaskan. Yesus ini adalah sebenarnya pribadi Allah sendiri. Yang datang menjadi manusia. Kalau kita membaca di Injil Yohanes pasal 1. Coba dibaca. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Coba kita melompat ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ya. Jadi ini kesaksian Yohanes. Rasul Yohanes berkata bahwa ya saudara ya, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau saya katakan Yesus itu sebenarnya Allah menjadi manusia. Sehingga kalau ada orang Kristen lemah dalam keyakinan seperti ini. Ada pandangan lain saudara, membuat engkau terpengaruh. Saya katakan sayang. Jelas sekali kok ayat ini. Jelas sekali saudara. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman ini telah menjadi manusia. Jadi kalau boleh saya katakan malam ini. Yesus yang datang menjadi manusia dimulai dari dikandung. Jadi menjadi manusia, turun menjadi manusia ke dunia ini tidak turun seperti langsung datang. Nah. Siap kalau datang begitu mungkin saudara ya,
sulit untuk kita terima. Makanya Allah begitu luar biasa. Supaya kita tidak mengalami kesulitan, percaya Yesus. Yesus diturunkan ke dunia seperti kita lahir ke dunia. Lewat kandungan seorang perempuan. Lahir dari kandungan seperti kita. Umurnya dalam kandungan seperti kita. Tumbuh dibesarkan seperti kita, makan makanan bumi dan sebagainya. Tetapi satu saudara, yang perlu kita ingat, bedanya kita dengan dia tidak berdosa. Ada dua perbedaan dengan kita. Kita masuk ke dalam dunia melewati kandungan mama yang melahirkan kita. Kita dibuai dalam kandungan adalah hasil persetubuhan papa dengan mama, laki dan perempuan. Tetapi ketika Yesus turun ke dunia melalui kandungan Maria, Maria mengalami dalam kandungannya satu keajaiban, yaitu firman menjadi daging. Firman menjadi manusia. Makanya pada waktu saudara Maria sudah mengandung, Yusuf tunangan Maria ragu. Jangan-jangan. Mau dibilang jangan-jangan sudah bukti kok. Maaf, perempuan sudah begini saudara. Seorang laki-laki mana yang tidak akan bingung melihat? Pasti curiga, waduh. Selama ini saya memandang Maria itu sebagai seorang yang cantik, sebagai seorang yang bagus, sebagai seorang yang punya pergaulan yang bagus, kok begitu. Lalu Yusuf menuduh hal yang sebenarnya kurang bagus saat itu, dan dia ingin menceraikan. Siap, kalau boleh saya ungkapkan malam ini, hatinya Yusuf sudah begini. Berarti Maria ini sudah punya hubungan gelap. Sementara tunangan begitu kok sudah begitu. Ayo yang cowok-cowok dan cewek-cewek yang hadir malam ini. Ya saudara. Dan saya bergumul di Natal kaum muda ini saudara. Ini akan diungkap bukakan kepada seluruh kaum muda. Siapa betapa ngerinya hari-hari ini. Kaum muda, muda-mudi kita, ya, sudah tidak punya penghargaan, sudah tidak punya penghormatan. Ya, saya anjurkan dalam penggembalaan yang saya pimpin, saya katakan nikah itu kaum muda. Dimulai dari kita pacaran. Kalau pacaran saja kita tidak beres, apalagi nanti engkau masuk dalam nikah, entah bagaimana. Makanya kalau kaum muda main-main dalam penggembalaan, tidak sungguh-sungguh beribadah melayani, saya ragu. Saya sangat ragu. Ya sorry. Ayo kaum muda yang hadir malam ini, dimanapun engkau bergereja, ayolah sungguh-sungguhlah di sana. Beribadahlah dengan baik. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai masa muda ini engkau lewati terjadi noda. Bahwa saudara, sebelum engkau menikah ada hubungan gelap yang terjadi. Saya kembali kepada Yusuf saat itu. Dia sudah ragu-ragu. Tetapi ketika ia merenungkan ini, jadi Yusuf adalah seorang yang sangat bagus. Tidak seperti laki-laki sekarang, saudara. Oh, begitu ada yang tidak suka, oh langsung, sudah, ya, sudah. Padahal saudara ya, sebenarnya mungkin hal itu ya belum betul saudara ya, karena belum ditahu kebenarannya. Tapi Yusuf itu sudah tahu, dia melihat sudah
dengan mata kepalanya, tapi masih mempertimbangkan. Nah, disinilah kita menilai Yusuf itu adalah seorang yang sangat rohani. Sebab ketika dia harus bertindak, ketika dia harus mengambil keputusan, ketika dia mau berbuat sesuatu, jangan hanya orang muda, kita pun orang tua. Seringkali kita tidak punya pertimbangan. Begitu ada orang mengajak kita langsung. Begitu ada sesuatu kita lihat, sudah. Nah, seperti Yusuf. Coba kita baca dulu, saudara. Yusuf ketika melihat Maria sudah mengandung di dalam 1 ayat 19. Injil Matius ya. 1 ayat 19. Ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati Ya. dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Terus? Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Terus? Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ia mempertimbangkan, nah ini, tidak kecepatan, seringkali orang hal yang buruk dalam orang muda mau cepat semua, begitu langsung mau cepat kawin katanya. Baru kemarin satu mobil dari Toraja ke sini sudah mau kawin besok, mau ngurus besok. Gimana ini kaum muda? Lalu ngancam-ngancam lagi. Kalau tidak diurus, banyak gereja. Tapi mudah-mudahan tidak ada di sini. Saya seringkali katakan kepada jemaat yang saya punya, kalau Anda bilang banyak gereja, memang gereja itu banyak. Gereja setan pun kalau Anda mau ada. Jangan main kata begitu sama gembala. Sopan-sopanlah bicara. Dan saya tidak mau dilemahkan dengan kata-kata seperti itu. Masa mau diancam mau pindah gereja, saudara? Aduh, gimana? Padahal kita siap mau urus. Tapi karena memang saudara ya bertabiat seperti itu, tidak punya pertimbangan, kalau ada situ mau kecepatan saja. Aduh, minta ampun. Yusuf ini adalah seorang yang sangat tulus. Tulus hati kepada Tuhan, tulus hati kepada sesama, apalagi kepada ceweknya, kepada tunangannya saat itu. Sebab betapa ngerinya orang menjalin hubungan pacaran. Ada ketidaktulusan. Dan bukan hanya ketidaktulusan, terjadi kebohongan antara hubungan pacaran saya. Bukankah bohong itu kaum muda kalau mengatakan beribu-ribu bintang di langit, hanya satu katanya. Padahal saudara, di Morowali ada satu bintang. Nanti Natal kaum muda di Wawendula ada lagi bintangnya di sana. Ya. Besok kemana lagi? Ada lagi di sana. Bohong. Ada kaum muda begitu? Dan orang kaum muda seperti ini, jangan pikir engkau orang baik. Mungkin saja kalau pakai bahasa biasa, tidak punya etika dalam namanya berpacaran orang begitu. Ayo kamu dah mengerti bahasa etika? Yana di pertama bahasa Toraya teh, yaitu di sana etika totang mesipa. Oh. Mak sipak melosia meki ya, ke mak cewek ki, ke mak cowok ki itu mengurah. Yang mungkin misa bintang misa tongan dan ada dua. Amin. Pamak pakai aku. Ya. Saya melihat banyak kaum muda mulai tunduk-tunduk, saudara. Tidak mau melihat saya lagi, saudara. Ayo kaum muda, lihat kemari semua. Saya tidak malu kalau saudara menatap saya malam ini. Siap nikah itu sudah dimulaikan dari kita pacaran. Pacaran yang benar. Pacaran juga jangan cabul-cabul kaum muda. Ayo. Jangan cabul-cabul. Saya katakan pacaran itu memang harus akrab. Tapi jangan akrab yang didorong dengan semangat cabul. Dengan bahasa cinta cabul.
Berapa banyak kaum muda hari-hari ini masuk dalam nikah, tidak bisa ditumpangi tangan lagi oleh pendeta yang mengerti pengajaran, tapi tidak mengerti pengajaran sama saja katanya. Sampai ada pendeta mengatakan katanya, saya tidak tahu namanya nikah murni dan tidak murni, semua sama. Loh, kalau pendeta sama, apalagi kasihan jemaat. Jangan. Sudah harus dijelaskan ini di dalam penggembalaan. Kalau seorang pendeta tidak bisa menjelaskan ini, apa nasibnya ini jemaat? Nasibnya jemaat ini apa? Ya, dan terkadang memperlihatkan muka tidak enak, saudara ya, kepada ketika saya memberikan bimbingan mau menikah. Terkadang saya harus bentak. Terkadang satu pertanyaan 5 kali saya katakan benar, baru saya puas. Karena melihat air mukanya, bohong ini kalau begini jangan. Saya ingat bahwa ketika mereka ditumpangi tangan, betul-betul berkat Tuhan mengalir. Sampai saya katakan sama mereka, jangan sampai saya tumpangkan tangan atas kamu, kutuk yang datang karena kamu berbohong. Tuhan tolong. Ya. Sebenarnya hati saya tidak ke sini, saudara ya. Tapi saya percaya malam ini adalah kebutuhan kaum muda yang hadir. Sehingga ayo kaum muda yang belum menikah, ayo. Siap yang namanya nikah, kalau sedikit saya jelaskan ini. Berbicara nikah itu, saudara, di dalam Ibrani pasal 13 ayat 4. Ayo dibaca dulu ayat ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihakimi Allah. Ada 2 noda kenajisan namanya nikah. Yaitu sundal dan Cina. Saya punya kamus bahasa Toraja, saudara. Yang saya heran, orang dari luar negeri kirimi saya kamus bahasa Toraja. Dia dengar itu, ikuti khotbah saya, saudara, dan dia tahu, oh berarti Pak Pendeta butuh kamus bahasa Toraja. Dia telepon saya, Bapak mau? Oh ya, lama sudah saya cari. Yang namanya sundal, persundalan. Dalam bahasa Toraja dikatakan begini, topasandak salu. Ya. Dan kalau di bahasa Indonesia kan kembali ini, saudara. Laksana orang mau menyeberang, tapi entah apa halangan, apakah takut atau masih ragu, belum. Artinya belum nikah resmi, baru pacaran, tapi sudah basa-basa dengan soal namanya menikmati hubungan suami istri. Makanya hati-hati kaum muda. Ketika engkau berpacaran, memang harus akrab, tetapi harus ada batas. Jangan sampai engkau jatuh dalam namanya bersundal. Sudah nikmati namanya hubungan suami istri, padahal saudara, belum ditahu orang tua, apalagi pendeta. Yang lebih buruk lagi, saudara, pada saat diadakan bimbingan, bohong lagi, menipu lagi pendeta, tambah hancur. Sundal, ayo. Untuk menjaga persundalan ini di dalam hubungan pacaran kaum muda, ayo hati-hati. Makanya saudara, pacaran itu memang harus. Tapi seringkali saya katakan, saudara, jangan kelewat, saudara. Kalau dia bertanya, apakah kamu cinta aku? Ya katakan, aku cinta kamu. Seperti saya dulu, saudara. Maaf, waktu dia tanya saya, apakah kamu cinta saya? Saya katakan, saya cinta kamu, titik. Tidak perlu dibumbu-bumbui cabul. Ngerti kamu muda? Tidak perlu dibumbu-bumbui bahasa cabul. Siapa kaum muda yang tidak menjaga hal seperti ini, satu saat hubungan semakin dekat,
Minta maaf saja kaum muda, kalau saya terus terang saja malam ini. Mulai dari minta pulsa. Ada kaum muda di sini dengan cowoknya atau ceweknya saling minta pulsa? Ada? Apalagi yang sudah kerja di sini, wow, minta pulsa. Saya kurang setuju kalau masih pacaran begitu sudah begitu. Nantilah. Siap kalau sudah dalam hubungan begini sudah saling meminta saya. Akhirnya yang belum boleh diminta sudah diminta. Akhirnya yang belum boleh diminta sudah diminta. Paham kaum muda? Paham orang muda? Ini yang dikatakan sundal. Ayo saudara. Dan orang yang sudah jatuh dalam persundalan, engkau akan berhadapan dengan Allah dengan satu penghakiman yang berat. Bisa adik tayangkan dalam terjemahan lama? Ibrani 13. Hendaklah hal nikah itu diindahkan di antara orang sekalian. Dan tempat tidur jangan jadi najis. Karena orang berkendak dan orang berzina akan disiksakan Allah kelak. Hati-hati kau. Ini bukan persoalan sepele untuk masa mudamu. Tapi ini persoalan yang berat yang sementara engkau hadapi. Tapi syukur ada firman dijelaskan seperti ini. Saya ulang-ulang kesaksian saya kepada kaum muda yang saya pimpin. Saya katakan, mengingat firman yang menggembalakan kamu sekarang dibukakan seperti ini. Saya ini sudah tua. Kalau saya ingat-ingat lalu masa muda saya, seandainya bisa diulangi lagi dari sana ini masa muda. Pengen rasanya mengulangi. Tapi tidak bisa diulangi. Kesempatan yang hanya satu kali untuk selama-lamanya. Makanya punyalah pertimbangan yang baik-baik kaum muda. Menjalani dari masa muda sampai masuk dalam nikah nanti. Jangan engkau terlibat dengan ini. Sampai pun memilih pasangan. Ayo kita baca juga ini suratan Tesalonika. Pasal 4 ayat 3. Ya. Pasal 4 ayat 3. Pasal 4 ayat 3. 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, Ya. pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Menjauhi yang hal-hal yang cabul orang muda. Terus? Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Memilih pasangan hidup. Apakah menjadi suami atau menjadi istri nanti. Terus? Dan hidup di dalam pengudusan hidup di dan dalam penghormatan. pengudusan dan penghormatan. Jadi masa pacaran itu orang muda harus berada dalam pengudusan dan penghormatan. Kalau tidak ada ini saudara, berarti cabul. Sekalipun belum cabul dalam satu praktek, tapi mulai cabul dalam pikiran, perasaan, dalam bahasa-bahasa cinta. Tahu bahasa-bahasa cinta cabul? Ayo. Tapi kiranya kaum muda malam ini, saya mau katakan saudara, bukan secara kebetulan engkau datang Natal, tetapi lewat Natal malam ini, pulang engkau menjadi orang muda, diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Saya kembali saudara, dalam ayat tema tadi. Yesus yang datang ke dunia ini, menjadi satu-satunya manusia yang tidak berdosa, dikandung seperti kita. Dikandung seperti kita. Bahkan di dalam Filipi mengatakan dia datang mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Mengambil rupa manusia. Coba Filipi pasal 2. Pasal 2 ayat yang ke-6. Ayat 6. 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, Ya. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Terus
melainkan telah mengosongkan dirinya mengosongkan sendiri dirinya terus dan mengambil rupa seorang dan hamba mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. menjadi sama dengan manusia. Itulah Yesus yang dikatakan turun ke dunia menyelamatkan orang berdosa, yaitu saudara dan saya. Di luar manusia Yesus, kita hanya orang berdosa. Saya ulangi kalimat saya malam ini. Di luar manusia Yesus yang keluar dari rahim seorang ibu, semua kita adalah orang berdosa. Siap ayat tidak bisa salah. Roma 3 ayat 23. Ayo dibaca lagi ayat. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah sama dengan kehilangan gambar dan rupa Allah. Ada dua yang dikatakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Bukan masalah hidung, bukan masalah telinga, tapi ada dua. Yaitu yang pertama, segambar serupa dengan Allah tentang manusia karena manusia tidak mati, diberi hidup kekal saat itu. Jadi sebelum manusia jatuh dalam dosa, segambar dan serupa dengan Allah. Saudara sekalian, saya katakan, tidak ada mati, hidup kekal. Kemudian yang kedua, manusia tanpa dosa, segambar dan serupa dengan Allah. Tapi sayang, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia ini saudara, tidak bisa lagi saudara. Sampai saat Yesus sebelum kedatangan Yesus yang pertama, kita lihat dari zaman ke zaman saudara, manusia semakin hancur. Semakin ada bagaikan barang yang rusak, semakin rusak parah. Tetapi bagaimanapun rusaknya manusia, bagaimanapun najis kotornya manusia, bagaimanapun jahatnya manusia, Allah masih punya keinginan mau menyelamatkan orang berdosa. Amin saudara. Inilah Natal. Inilah Natal. Sehingga dia memprogramkan tentang butuh seorang manusia yang tidak berdosa. Penyelamatan ini saudara, saya katakan tadi saudara ya, bahwa bagaikan orang terkena satu musibah. Manusia yang sudah jatuh dan hidup dalam dosa ini bagaikan seorang yang terseret banjir deras. Kalau tidak ada penyelamatan, dia akan sampai ke muara sungai itu saudara ya, di laut, yaitu lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang. Kalau terlambat ditolong saudara, mau tidak mau hanya akan sampai ke lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang. Butuh seorang saudara, dan Tuhan sudah buktikan ini saudara. Di mana ia telah menurunkan Yesus menjadi manusia satu-satunya manusia tidak berdosa, akan menyelamatkan kita orang berdosa. Dosa ini sudah membuat kita semakin buruk dalam segala bentuk masalah. Sebab yang memunculkan masalah dalam hidup kita hanya satu, sumbernya itu adalah dosa. Nah coba saja, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sebab saudara belum ada dosa. Tetapi begitu dosa itu tidak terselesaikan, dosa ini tetap membuntuti manusia. Dosa ini tetap membebani manusia. Sebab dosa ini saudara, bukan hanya dosa, tapi dosa itu saudara, satu-satu sudah menjadi beban yang terlalu berat, kata Daud. Sehingga Daud berkata, dosaku sudah menjadi beban yang terlalu berat. Jadi yang terlalu berat dalam kehidupan manusia sebenarnya bukan masalah ekonomi. Masalah dosa ini saudara, coba bisa terselesaikan, beban yang lain bisa tertolong. Amin saudara. Tetapi selagi dosa ini belum selesai,
Selagi dosa ini kita tidak membuka hati supaya Tuhan menyelamatkan kita, dosa ini akan semakin berat. Nah, saudara bisa gambarkan. Daud berkata, dosa itu sudah menjadi beban yang terlalu berat, membuat kita berat dalam semua. Jadi sebenarnya kalau ada orang mengatakan tidak berat, sebenarnya dia hanya membohongi dirinya. Apalagi kalau dia orang Kristen, yang lebih parah kalau dia pendeta. Jangan pikir pendeta tidak bisa berbuat dosa. Sewaktu-waktu pendeta juga manusia. Makanya kalau lihat seorang pendeta jatuh dalam dosa, jangan heran. Tapi syukur Yesus yang datang menyelamatkan, bukan hanya menyelamatkan, kata menyelamatkan, tetapi praktik Yesus menyelamatkan kita dari dosa, yaitu melepaskan kita dari dosa, yaitu dengan cara kita diampuni dan disucikan. Kita diampuni dan disucikan. Oleh apa? Yaitu oleh kekuatan darah. Dia tidak hanya lahir, saudara, tetapi sampai dia naik digantung di atas kayu salib, dia mencucurkan darah demi pengampunan dan penyucian tentang dosa. Sehingga jangan kita ragu, apakah dosa saya bisa diampuni? Apakah dosa saya bisa disucikan? Kenapa tidak? Yang penting kita membuka hati kita dengan kita mengakui dengan jujur. Makanya tidak ada satu kebahagiaan yang tertinggi di dunia bagi manusia. Hanya manusia itu kalau dia mengalami, kata Daud, Mazmur 32 ayat 1. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Terus. Dan yang tidak berjiwa penipu. Nah, kata tidak berjiwa penipu berarti tuntas menyelesaikan dosa-dosa itu. Ketika kita bisa menyelesaikan dosa itu, maka hidup kita akan ada kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang tertinggi bagi manusia bukan kaya, bukan pandai, bukan apa, bukan karena berkedudukan, belum tentu. Tetapi kebahagiaan yang paling sangat luar biasa, saudaranya, yang sangat nyata ketika dosa itu diampuni. Ketika dosa itu tidak diperhitungkan. Siap dosa itu jangan sampai saudara tidak diperhitungkan. Makanya dosa ini berada dalam satu pendataan yang tidak bisa kita mengelak. Siap berbicara dosa, ada istilah Alkitab, kita direkam tentang dosa. Tahu direkam? Nah, seperti sekarang, khotbah saya ini direkam, saudara. Ketika saya habis khotbah, saya bisa ikut kembali. Seperti apa yang saya sudah lakukan. Dosa ini direkam, saudara. Direkam dengan kamera. Ya, ini kita istilah kamera sekarang. Sekarang kamera ada di sana, tapi ya, merekam saya, baik suara saya, gerakan saya, duduk berdiri saya, direkam juga bagaimana bajunya, dasinya, semua ada di situ, tersimpan di situ. Allah menyimpan data-data dosa kita, ya, dosa manapun, sehingga berbicara manusia yang berdosa ini bagaimana Allah mendata sangat gampang. Coba saja kamera-kamera yang dipasang, ya. Kamera apa lagi? CCTV, syariah apa? Jangan sampai saya salah sebut. Nah ini dipasang di mana-mana. Dan sekitar lokasi itu kalau dipasangi, saudara, tidak bisa tersembunyi. Siapapun, biarpun kucing ada di situ akan terekam. Berbicara dosa, Tuhan memiliki penyimpanan dosa terhadap kita seperti itu. Dan kemana kita akan menghindar
Kalau kamera yang dipasang-pasang itu bisa ditutup, saudara. Ya, ada seorang bapak, dia pasangi kamera di rumahnya. Dan ketika bapaknya pergi, saudara, dia tahu apa yang dilakukan. Tapi pintar, saudara. Dia ambil sapu tangan, dia tutup, saudara. Tidak ada lagi. Tapi dapatkah kamera Allah ini? Sebab Allah di muka bumi ini ada 7 kameranya. Tahu, saudara? 7 kamera. Oh, kamera apa itu Pak Pendeta? Apakah itu satelit palapa atau apa? Sebab satelit di atas ini adalah kamera. Nah ini. Allah itu punya kamera yang bukan terdiri dari orang seperti orang ilmuwan, tetapi ini kuasanya yang dahsyat, yaitu berbicara roh Allah. Roh Allah, saudara. Nah coba saja satu saja satelitnya Indonesia, saudara, sudah bisa, saudara ya. Ya, sudah bisa mencapai seluruh dunia. Apalagi 7, saudara. Dan saya katakan 7 ini, saudara, berbicara 7 roh Allah yang ada di seluruh dunia. Tapi bukan dalam arti saya katakan Roh Kudus itu 7. Roh Kudus dalam kekuatan kemampuannya yang sempurna. Dalam angka 7 ini bagaikan kamera yang merekam manusia satu bumi ini. Sehingga satu saat Raja Daud berkata, kemanakah aku menjauhi rohmu? Coba dibaca dulu. Mazmur 139 ya, ayat 7. Ya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Ya. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya. Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Ya. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ya. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Ya. Dan tangan kananmu memegang aku. Sampai di sini. Jadi Daud pernah berkata ini. Kemanakah aku menjauhi rohmu? Ya, belum ditayangkan tadi. Mazmur 139 ayat 8. Ayat 7. Ya. Kemana aku dapat menjauhi rohmu? Ya. Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Kemana? Mau lari kemana tentang dosa ini? Nasa ngaturay latamar ki kapasal lusia tapuga ilan kota isilan. Mau katuray lalalo kura kata kengkok. Letoraya. Oh, kuro kumertakeng kupuga yung lanatirona. Jangan. Allah tidak bisa kita bersembunyi. Sebab di mana-mana ada matanya. Roh Kudus ini adalah 7 mata bagaikan 7 kamera yang dahsyat. Menjelaskan ini kayo, kita baca ayatnya saudara. Kitab Wahyu. Ya, 5 ayat 6. Wahyu pasal 5 ayat 6. Ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seorang anak domba seperti telah disembeli, Terus bertanduk 7 dan bermata 7. Terus Itulah ketujuh roh Allah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ini bagaikan 7 kamera Allah yang dahsyat. Jadi jangan kita orang Kristen mau sembunyi-sembunyi, saudara. Apalagi kita orang Kristen ya. Tak siapa natirki Pak Pendeta lah. Jangan. Sebab orang semacam ini, saudara, terlalu bodoh. Kalau mereka mengatakan Allah tidak melihat kita. Makanya Daud berkata, aku mau bersembunyi di manakah? Rohmu ada di sana. Makanya Yesus yang datang ke dunia ini memakai istilah waktu Yohanes Pembaptis mempromosikan Yesus datang ke dunia. Dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Coba kita baca dulu ini, saudara. Saya lanjut sedikit ini, saudara. Nah, ini berita Natal yang perlu dijelaskan, saudara ya. Ayo, Yohanes 1 Yohanes ayat 29. Apa? Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 29. Bukan 1 Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 29. Ya, coba. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus
Jadi pendataan dosa kita di hadapan Allah tersimpan oleh kamera Allah ini, saudara. Saya menggunakan kata kamera berdasarkan juga Alkitab. Sebab kata kamera, ada kata dalam Alkitab mengatakan kita direkam tentang dosa. Ayo dibaca juga supaya sempurna. Saya menjelaskan ayat malam ini, saudara ya, supaya betul-betul, saudara ya, tidak ada ya, saudara ya, alasan untuk kita mengatakan tidak ada ayatnya, saudara. Ayo kita baca di dalam Mazmur 139 ayat Mazmur 139 ya, ayat 15. ya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, Terus ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, ya, dan aku direkam di aku bagian-bagian bumi direkam. yang paling Sampai bawah. di sini. Aku direkam. Jadi manusia ini mulai terekam hidupnya sejak dari kandungan. Makanya Daud berkata, aku dikandung dalam kesalahan, diperanakkan di dalam dosa. Makanya ibu-ibu yang sementara mengandung, yang mulai dari mengidam, hati-hati loh, saudara. Jangan buah kandunganmu itu, saudara ya, sudah ternoda dengan dosa. Dari tonganduki atau kada tomatu ada lu kampung toraya nakwa. Ya mimak tambu tu kamu toba ini, dak mimpi tawa-tawa itu salah tampah leh. Lenduk to kepang-kepang mimpi tawa itu ina, dak di patanong una kepang tongan. Lenduk to sumbing mu pitawa patule-tule sumbing to nak mudaw. Ya. Makanya hati-hati. Apalagi itu hanya perkara yang sedikit, tetapi berbicara dosa, sang ibu, sang ayah yang melahirkan anak, itu akan juga turun kepada anak-anak kita. Makanya saya kembali lagi, saudara. Saya gunakan kata terekam ini, saudara. Terekam oleh kamera Allah yang dahsyat. Jangan kita bilang mau bersembunyi-sembunyi dosa seperti Adam. Sebab memang sembunyi-sembunyi dosa ini sudah memang ada dalam manusia sejak dari Adam. Tetapi jika kita mau selesai dengan dosa, ayo buka hati. Buka hati, saudara. Kita buka hati, saudara. Dan kita mau jujur tentang dosa di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan sesama. Sebab ada dua garis di mana kita menyelesaikan dosa. Dosa terhadap sesama. Ayo kita datangi sesama. Kalau memang kita berdosa. Saya berikan contoh, saudara. Umpamanya dosa perselingkuhan, masa kita tidak selesaikan dengan sesama? Harus. Mungkin berkata, malu Pak Pendeta. Ya memang itu tabiat manusia, malu tentang dosa. Tapi kalau ada keinginan mau selamat, saudara, loh, kenapa kita tidak mau selesaikan? Ayo diselesaikan. Diselesaikan dengan cara yang sangat singkat, yaitu mengaku. 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 Ayo, umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kita selesai. Inilah yang disebutkan keselamatan. Jangan hanya 1000 kali, beribu-ribu kali keselamatan. Seperti apa itu keselamatan yang dimiliki oleh gereja Tuhan hari-hari ini? Kalau hidup dalam dosa, selamat apa? Kalau tidak mengalami dosa selesai, selamat apa? Kita bersyukur di Natal tahun 2023 ini Tuhan memunculkan tema ini bagi kita. Supaya kita mengerti makna Natal yang betul, diselamatkan dari dosa. Sebentar saya akan lanjutkan. Diselamatkan dari dosa, yaitu sampai kita menjadi manusia, berhenti berbuat dosa dan tidak berbuat dosa lagi. Ayo, seperti apa kita sudah memiliki ini sekarang? Ini bukti kita memiliki keselamatan. Tapi kalau kita jatuh bangun dalam dosa seperti babi tadi, mandi berkubang. Keselamatan itu belum ada. Belum. Oh Tuhan tolong, saudara. Nah, saya katakan tadi, saudara, bahwa Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini
sudah dipromosikan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah. Jadi jangan sampai ini tidak jelas. Seorang pendeta punya tugas. Ayo kita gembala-gembala, kita punya tugas. Ini tugas berat. Tapi bagaimana kita mau menjelaskan? Kita sendiri tidak mengalami. Ada dosa yang kita sembunyikan. Ada dosa yang kita tutup. Bagaimana kita mau digunakan Tuhan untuk jemaat? Tuhan tolong. Ya. Sampai-sampai saudara. Saya katakan kita tidak bisa bersandiwara dari mimbar ini. Kita tidak bisa bersandiwara. Saya tidak bisa bersandiwara di depan saudara. Tuhan tolong saudara. Ya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Nah, dihapus itu seperti tulisan di komputer. Tulisan dalam pendataan. Ya, saudara saya katakan, ayo saudara yang mengerti komputer, ya gampang dihapus itu saudara. Tetapi dosa tidak mungkin bisa dihapus. Begitu Allah mendata, selamanya akan tersimpan. Sampai nanti pada hari penghakiman, kita akan mempertanggungjawabkan. Tapi kita syukur dengan Natal. Oh, dengan Yesus Kristus yang diutus ke dunia. Bukan hanya lahir, tetapi setelah menjadi besar, diperlihatkan kepada dunia. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus. Bukan hanya dosa Israel, dosa isi dunia. Saudara tahu, dunia ini terdapat hanya dua bangsa di hadapan Tuhan. Bangsa kafir dan bangsa Israel. Dosa dua bangsa, dosa manusia satu bumi ini hanya bisa terhapus oleh darah anak domba Allah. Kenapa dikatakan domba Allah? Sebab domba Allah yang disembelih, darahnya menghapus segala dosa. Dan jika ini menjadi pengalaman pribadi dalam hidup kita, jika ini kita boleh alami dalam kehidupan kita, sungguh inilah satu kebahagiaan yang tertinggi. Ini bahagia Natal lebih dari apa yang kita mungkin nikmati. Sebab seringkali Natal itu kita pikir, oh menikmati makanan enak, kue enak, dan sebagainya. Saya katakan sudah terlalu rendah. Tetapi Natal yang kita nikmati hari-hari ini adalah mengalami dosa kita dihapus. Ya. Kalau dikatakan dihapus berarti tidak ada lagi. Berarti tidak ada tuntutan lagi. Sebab tuntutan dosa, jangan main-main saudara. Tadi saya memberikan gambaran bahwa dosa yang membawa kita, menghanyutkan kita sekarang, satu saat akan sampai ke satu muara namanya laut, yaitu lautan api. Ada 8 dosa pokok saya. Satu saja menodai kita tentang ini. Apalagi kalau 2, apalagi kalau lengkap 8. Kalau Tuhan tidak selamatkan kita dari dosa ini, percaya atau tidak, kita akan sampai ke muara sungai ini saudara, yaitu laut. Saudara di sini saudara punya laut. Semua sungai bermuara di laut. Dosa akan bermuara. Ya, aliran yang membawa kita dalam dosa, pengaruh yang membawa kita dalam dosa, bagaikan aliran sungai yang deras. Kita akan sampai kepada satu muara. Yaitu saudara coba kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-19. 21 ayat 8. Ya. Wahyu 21 ya. 21 ayat 8. Ya, mari salah ya. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. 8. Ada 8. Satu saja dari 8 ini. Kalau Yesus tidak menyelamatkan kita, akhirnya ujungnya adalah lautan api yang bernyala-nyala. Ayo dibaca lagi. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala
oleh api dan berelang, Ya. inilah kematian yang kedua. Saya menyampaikan ini di Natal Persekutuan di Puncak. Saya katakan ini penakut ini seraya. Penakut. Terutama penakut karena sudah mengetahui kebenaran. Kalau takut sama pontilanak, takut sama ular piton itu biasa. Tetapi kalau sampai orang sudah mengerti kebenaran lalu takut, ini yang bahaya. Ini yang bahaya sungguh-sungguh. Sudah mengetahui kebenaran tapi penakut. Justru kita membaca ayat ini, dia menjadi orang nomor 1. Akan dilemparkan, akan mendapat lautan api serai. Sehingga saya katakan serai. Biasa toraya maka dan aku udah dimurah lili na neraka, dari itu engkau lili na neraka dah. Hati-hati. Ya, sebab kalau kita lihat ini saudara, 8 ini kalau diurut 1, 2, 3. Jadi satu persatu. Yang pertama dimasukkan dulu adalah, nah seperti ini. Neraka ini saudara, dimasukkan satu persatu. Yang jadi alasnya di bawah ini penakut ini saudara. Bukan orang berzina. Sabak ya temo iton tandai mo katonganan siapa ngadaran. Nah den apa nakataku, hati-hati. Aku tetun tandai mo pengadaran. Nah den tempat kataku nak kumataku. Derra kamu tang da dilili na neraka. Makara pamba perlakuan pokadai. Sudah harus dijelaskan seperti itu. Ya moto tamelada tak mataku. Ya. Jangan takut. Jangan pernah takut. Ini takut ini bahaya. Makanya di depan siapapun, kalau itu sudah pengajaran yang sudah dipegang selama ini, ayo kita teguh dengan tidak takut dengan siapapun. Ayo dibaca dulu. Yesaya 51 ayat 7. Ya. Dengarkanlah aku, Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, mengetahui apa yang benar. hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Terus, Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, ya. dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Ayo. Ya, mungkin kurang didengar sampingmu kok. Lama komputer. Ya, Yesaya 51 ayat 7. Dengarkan aku hai kamu yang mengetahui yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hati. Apa kata ayat lagi? Janganlah takut. Janganlah takut. Coba dimulai dari situ. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, Ya. dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Mau dinista bagaimana? Mau diaib kamu, jangan takut. Saya belajar ini dalam hidupku, saudara. Saya mau saksi. Saya ini jadi seorang hamba Tuhan. Sudah mengenal pengajaran ini sejak dari muda. Sampai saya termakan umur. Ya, di sini ada Pak Simon Sonda, salah satu murid saya di sekolah Alkitab. Memegang terus pengajaran ini. Dalam berbagai liku pengalaman yang harus dilewati. Dan sampai hari ini saya tidak pernah mengenal itu namanya takut. Berpegang teguh kepada pengajaran yang saya sudah kenal ini. Dan saya yakin lewat pengajaran ini semakin indah Tuhan akan bisa buat. Sekalipun ada saja kita akan diaibkan, kita dinista. Ya, nakwa bahasa Toraya. Dak mu kata aku kena bese ko tahu, dak mu kata aku kena lobo ko tahu. Ya, bahkan sampai mau dibunuh pun saudara. Sebab memang saya belajar dalam hidup saya. Pengajaran yang saya kenal sejak dari awal ini sudah jadi harga mati. Tidak bisa diganti dengan apapun. Nyawa sekalipun saudara, sudah tidak akan. Berpegang teguh ini. Saya takut saudara. Saya takut. Takut apa? Tertakut. Ya, bukan takut apa.
Bukan hanya takut tidak diberkati, takut kepada lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang. Sidang jemaat, la bimele king kataku ki neraka, nang kataku tahu belanan nan tandai miki katonganan. Saya lam kota mau tak bisa mempentoi belana mataku miki la kau tahu, mataku ki la kau tolino, mataku ki la kau keluarga, mataku ki la kau minda. Ya, ini. Ayo, Tuhan mau selamatkan kita dari sana, saudara. Ya. Sebab saudara ya, yang akan betul-betul dipastikan selamat itu adalah orang yang sudah berpegang teguh kepada pengajaran. Sungguh-sungguh berpegang kepada pengajaran. Dan tidak mau, saudara. Tidak akan marah. Makanya Alkitab mengatakan dalam suratan Timotius, sidang jemaat Allah yang hidup, yang berkenan kepada Allah, menjadi tiang penopang. Dibaca dulu ayat ini. Ya. Di dalam suratan 1 Timotius pasal berapa ya? Dikatakan di sana saudara bahwa jika aku terlambat datang, sudahlah engkau tahu. 1 Timotius 3 ayat 15. Ya, mari. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Terus, yakni sidang jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang, dan dasar kebenaran. Dasar dari kebenaran. Tiang penopang, satu saja. Ini tiang. Ini tiang ini, saudara. Dia sudah harga mati di situ, tidak bisa dipindah. Digeser saja, ditumpang ke sana, tidak bisa lagi. Sudah begitu dia. Sudah harga mati di situ. Jadi menjadi jemaat Allah yang hidup. Jangan kita jadi jemaat Allah yang mati hanya berujung dengan siksaan api nanti. Ayo belajar menjadi jemaat dari Allah yang hidup. Tiang penopang. Ayo tiang ini. Tiang. Kalau sedikit saya menggambarkan dalam pengajaran tabernakel, saudara. Tabernakel itu punya 60 tiang keliling, saudara, tiang pagar halaman. Dan tiang-tiang ini, saudara, 60 tiang. Dan angka 60 dalam saudara, Kidung Agung dikatakan seperti tahta Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan yang gagah perkasa. Jadi dalam soal pengajaran ini perlu kita jadi pahlawan, saudara. Dan di Tamadibang itu dikata mataku, saudara. Sebab itu tetakuran, saudara, berarti apa? Ya. Susiton na kami biti pa dulu toraya. Ya tu mati lalan na tentara kelendu payan tu lalan sapatunna. Biasa kita kata koi tentara. So dikata ko lihat tentara siya polisi ton nani to temor ya tona. Nah yang mau tahu kasihan. Mui kami sapatun na ton nano to mangurki kataku kami. Na to temor dikatu tentara siya polisi Nah yang punya tahu. Biasa juga tahu tentara malik kami subuh-subuh. Satu pangkambi te dong ki. Ya, dulu no pangkambi te dong te, tapi pangkambi tahu to temo. Ya. Nah pilih Tuhan jadi hamba Tuhan. Dan saudara, perhatikan baik-baik saudara. Ya, 60 tiang ini adalah menunjukkan kepada bagaimana berdiri dengan teguh bagaikan tiang yang tidak bisa digeser oleh apapun. Saya katakan tadi menjadi harga mati. Sudah harus menjadi modelnya kita hari-hari ini. Mengarah kepada kedatangan Tuhan. Gereja Tuhan sudah harus dibawa kepada keteguhan. Seperti ini. Teguh soal firman pengajaran ini. Jangan mau digeser. Jangan mau ditakut-takuti. Jangan karena hanya diaibkan. Jangan karena hanya dinista takut diaibkan. Lalu berubah pendirian. Siapa orang yang suka berubah pendirian, saudara? Maaf, hanya kanak-kanak. Ya, saya sering kali bersaksi, saudara. Ya, cucu saya yang masih kecil. 1 biji gula-gula, saya bisa ubah pendiriannya 10 kali. Karena dia kecil. Belum bertumbuh. Tetapi ketika orang itu bertumbuh, saudara, mau diubah bagaimana pendiriannya?
Dia berpikir dulu. Mau diajak bagaimana? Berpikir dulu. Nah, ini orang dewasa. Tapi kalau anak kecil ya, angin dari sana dia ke sana. Angin dari sana dia ke sana. Nah, seperti ombak di laut. Kata suratan Efesus. Bukan kami hanya hamba Tuhan. Tapi jemaat harus dibawa dalam satu keteguhan pengajaran hari-hari ini. Seringkali saya katakan kepada rekan hamba Tuhan, oh jangan kita pikir diri kita. Dari belakang kita jemaat loh. Kita pikirkan jemaat dari belakang ini. Kemana kita bawa mereka? Ke arah mana kita memimpin mereka? Saya peringatkan kepada anak saya yang saya tugaskan dalam pelayanan di tempat ini. Ayo. Jangan kamu pikir saya masih muda. Ya dikatakan masih muda tapi sudah punya istri. Ayo. Berdiri yang kuat. Teguh yang benar. Hari-hari ini. Siap, kalau kita sebagai seorang hamba Tuhan tidak teguh, nah bagaimana nasibnya jemaat dari belakang ini? Tuhan tolong. Saya kembali. Penyelamatan yang Tuhan kerjakan bagi kita tentang dosa ini. Bagaikan seorang yang terbawa arus yang deras diselamatkan. Sebelum terlambat. Sebelum manusia mati dalam dosa, butuh penyelamatan. Makanya penyelamatan dari dosa ini saudara, Yesus sudah lakukan. Bahkan Yesus sudah proklamirkan di atas kayu salib. Yaitu menjadikan manusia berdosa menjadi manusia firdaus. Dijadikan manusia firdaus. Dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ketika ia membuka hatinya orang berdosa ini, dijadikan manusia firdaus. Kenapa saya beralasan mengatakan menjadi manusia firdaus? Coba kita baca Injil Lukas. Dibaca dari awal Injil Lukas ya. Pasal 23. Ya, 23 ayat 42. Ayat. Coba dibaca dulu ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Terus kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, Firdaus. Apa ini Firdaus? Seperti Taman Eden. Tempat manusia sudah diusir. Dan menurut pengajaran kabar mempelai pengajaran tabernakel yang saya pegang sampai hari ini. Bahwa kembali Allah akan menghadirkan Taman Eden atau Firdaus ini di muka bumi 1000 tahun. Dan ini akan dialami oleh gereja. Apakah kita sudah mati saat itu atau masih hidup? Yang mati akan dibangkitkan. Dan yang hidup tinggal diubah sekejap mata masuk di dalam. Nah ini yang diingat oleh orang berdosa ini. Ingatlah akan aku. Padahal dia hanya seorang berdosa. Jadi kalau boleh saya mengambil kesimpulan tentang ayat ini. Saya mau katakan. Yesus memfirdauskan seorang yang berdosa. Yesus menjadikan manusia berdosa ini menjadi manusia firdaus. Apa itu manusia firdaus? Manusia tanpa dosa. Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa disebut manusia Taman Eden atau manusia firdaus. Tapi ketika dia berbuat dosa, diusir. Tuhan mau menarik kembali dari sana. Yesus mau mengambil kembali manusia berdosa ini menjadi manusia tanpa dosa. Rasa-rasanya kita tidak bisa percaya. Tapi Alkitab sudah terlanjur ditulis. Bahwa ini satu kebenaran yang akan terjadi dengan manusia. Bahwa satu saat manusia itu akan kembali menjadi manusia firdaus tanpa dosa lewat Yesus Kristus yang kita rayakan malam ini. Ayo kita buka hati kita. Tidak ada manusia berdosa bagaimanapun jahat, bagaimana najis, bagaimana yang tidak akan diselamatkan jika ia membuka hati seperti seorang ini. Langsung Tuhan berkata, hari ini kita bersama-sama di Firdaus Allah. Betapa luar biasa.
Banyak hal yang perlu saya jelaskan tentang ini, tapi saudara saya memburu waktu sebab malam ini saya akan menyelesaikan sampai kepada kita ditampilkan menjadi manusia firdaus sama dengan menjadi manusia tanpa dosa. Tanpa dosa. Mungkin ada yang berkata, mungkinkah Pak Pendeta? Loh, saya katakan Alkitab ini sudah ditulis kok. Ada tulisan Alkitab mengatakan seperti itu. Bahwa satu saat kita manusia berdosa bagaimanapun, asalkan kita membuka hati. Tugas kita hanya membuka hati. Yesus akan hadir dalam hidup kita. Menjadikan kita seperti penjahat ini. Dijadikan manusia yang layak bersama dengan Yesus di dalam firdaus Allah. Ayo dibaca saudara. Suratan Yohanes. 1 Yohanes saudara ya. Dikit lagi ya. 1 Yohanes, coba kita membaca di dalam pasal 3 ayat 9. Pasal 3 ayat 9. Ayat berapa? Ayat 9. Ayat 9 ya. Ayo. Setiap orang yang lahir dari Allah Ya. tidak berbuat dosa lagi. Coba kita mulai dari ayat yang ke-6. Ayat 6 dulu, ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia Terus tidak berbuat dosa tidak lagi. berbuat dosa lagi, artinya berhenti berbuat dosa. Jadi bukti kita sekarang ada dalam Yesus, saudara. Atau bukti Yesus ada dalam kita. Masa kita tetap terus berbuat dosa? Ya. Dikatakan saudara pada ayat ini. Coba dari awal. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia. Terus? Tidak berbuat dosa tidak lagi. berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat Tetapi dosa. setiap orang yang tidak bisa berhenti berbuat dosa. Tidak melihat dan tidak Tidak mengenal melihat dan tidak mengenal Dia. Sekalipun bernatal. Ayo jemaat di sini merayakan Natal dengan segala bentuk pengorbanan. Saya tahu berkorban. Tapi apapun yang kita korbankan untuk Natal. Tapi kalau kita tetap berbuat dosa. Kita belum melihat dan mengenal Dia. Berarti tidak ada keselamatan. Jangankan selamat, melihat dan mengenal Dia belum. Ya. Ayo ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah Ya. tidak berbuat dosa lagi. Terus? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia. Ya. Dan tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Lahir dari Allah. Kata lahir dari Allah ini berbicara keubahan hidup. Bagaimana Tuhan mengubah kita untuk kita bisa berhenti berbuat dosa hari-hari ini. Ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Yesus memberhentikan seorang perempuan berbuat zina dalam Injil Lukas. Dengan cara dia memperagakan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi. Siap maunya orang Yahudi itu supaya perempuan itu segera mati. Yaitu mati dalam dosa. Dan setan ketawa. Setan senang. Kalau orang itu berdosa lalu mati. Dosanya tidak selesai berarti mati dalam dosa. Berarti akan masuk dalam lautan api yang bernyala-nyala dengan belerang. Tapi Yesus tidak mau. Jadi seolah-olah perempuan berdosa ini direbut oleh Tuhan saat itu. Dengan ia menulis ke tanah. Menulis ke tanah ini saudara, apa yang ditulis? Ini berbicara firman. Manusia yang bisa berhenti berbuat dosa kalau ia memiliki goresan firman di hatinya. Ayo sidang jemaat, di masing-masing kita digembalakan. Adakah goresan-goresan firman di hati kita? Daud pernah berkata, ya saya lari maraton menyelesaikan, kita berada di ayat-ayat penghujung saudara. Daud pernah berkata, dalam hatiku aku menyimpan firman-Mu supaya aku tidak berbuat dosa. Yang memungkinkan manusia tidak akan bisa berbuat dosa. Ketika manusia itu memiliki firman tersimpan. Dan kata tersimpan ini sebenarnya adalah mengalami firman itu tertukik atau terukir di dalam hati. Jadi bangsa Israel dihalangi untuk berbuat dosa dengan tulisan firman pada loh batu. Sekarang ini gereja Tuhan
akan ditolong oleh Tuhan, saudara. Lewat firman. Lewat firman yang ditulis di atas loh-loh hati kita. Ayat terakhir, saudara. Ayat terakhir. Ya. Ayat terakhir, saudara. Kita membaca dalam suratan Korintus. Ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulisi oleh pelayanan kami. 2 Korintus 3 ayat 2. 3 ayat 2, ayo. Kamu adalah surat pujian Kamu kami adalah surat pujian. Terus? yang tertulis dalam hati kami. Terus? Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Terus? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Yang ditulisi oleh pelayanan. Seperti malam ini. Saya sebagai seorang hamba Tuhan. Sementara menulisi hati-hati saudara. Dalam kuat kuasa urapan Roh Kudus. Ayo jemaat. Ibadah penggembalaan. Ibadah penggembalaan adalah tempat kita ditulisi oleh pelayanan hamba Tuhan yang diberi kepercayaan pembukaan firman. Rekan para hamba Tuhan yang bisa menolong jemaat bisa berhenti dari berbuat hanya ini. Kalau bukan firman yang engkau tulis di hatinya, mana mungkin? Kalau bukan tulisan firman pengajaran yang benarnya, mana bisa berhenti? Makanya tidak heran. Mungkin menjadi pemula seperti ini, saudara. Kita tahun berapa tahun yang lalu saya mulaikan pelayanan di tempat ini. Sudah menjadi pemula tetapi hidup dalam dosa. Karena belum ada goresan firman. Tapi ketika ada goresan firman tertulis di hati. Daud berkata, di dalam hatiku aku menyimpan. Apa yang disimpan? Goresan firman. Makanya betapa luar biasa kalau jemaat itu setia membuka hatinya. Nah begini saudara, seperti saya perlihatkan buku catatan saya. Kalau ini saya buka tetap ditulisi sampai nanti penuh. Tapi kalau saya tutup saudara, bagaimana bisa ditulisi? Buktinya tertutup, kita tidak mau datang. Buktinya kita malas. Berarti hati kita tertutup. Padahal Rasul Paulus katakan, buka selebar-lebarnya hatimu. Ayo sidang jemaat, bukti bahwa engkau sudah membuka hatimu untuk ditulisi oleh firman. Setia dalam 3 macam ibadah penggembalaan. Saya tidak tahu saudara sidang jemaat di sini karena orang kerja. Tapi bukan persoalan saudara. Kalau minggu depan engkau tidak datang karena sip. Itu jika kalau tidur-tidur di rumah. Artinya masalah sebenarnya memungkinkan datang ibadah tidak datang. Bagaimana hatimu ditulis? Yang bisa menolong adalah tulisan ini. Coba dibaca dari ayat awal lagi. Ya, ini ayat terakhir. Kita tidak baca lagi ayat. Ya. Karena ayat 2. Ya. Kamu adalah surat pujian kami ya. Yang tertulis dalam hati kami. Terus? Dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Terus? Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta. Bukan dengan tinta. Tetapi dengan roh. Melainkan dengan roh Allah. Dari Allah yang hidup. Bukan pada lolo batu. Bukan pada loh batu lagi. Melainkan pada lolo daging. Lolo daging. Yaitu di dalam hati manusia. Hati manusia. Seperti perempuan tadi. Saya katakan. Dia menulis ke tanah. Jadi seolah-olah dia memperlihatkan. Untuk memberhentikan, untuk menyelamatkan orang berdosa ini. Butuh tulisan firman. Ayo saya sebagai gembala, satu koreksi yang tajam buat saya. Apa yang mau saya tulis di loh hati jemaat ini. Kalau tidak ada pembukaan firman. Atau kalau sudah bukan pembukaan firman yang benar dan murni ini. Apa yang saya mau tulis di atas loh hati jemaat. Siapa? Hanya ini yang bisa memberikan harapan. Manusia diselamatkan dari dosa. Inilah yang menjadi tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Mau menjadikan kita dari manusia berdosa, berhenti berbuat dosa, dan tidak dapat berbuat dosa lagi. Sama dengan
menjadi manusia Firdaus yang layak masuk dalam kerajaan 1000 tahun, yang layak menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yaitu manusia yang betul-betul diselamatkan dari dosa. Dan menyelesaikan dosa ini sangat gampang. Kita melihat saudara, seorang anak bungsu ketika menyelesaikan dosa dan berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan juga terhadap Bapa, berarti terhadap surga tegak lurus, terhadap Bapa berarti mendatar, berarti selesai di dalam salib. Setiap orang yang bisa mengalami ini, nantikan akan ada pelukan Tuhan atas dirimu. Sebab ketika anak bungsu ini sudah pulang ke ayahnya, dia dipeluk. Tapi bukan pelukan sembarang, pelukan yang penuh dengan kasih sayang, pelukan yang penuh dengan kepedulian, sampai apapun persoalan anak bungsu ini selesai saat itu juga. Makanya Yesus berkata di atas gunung Golgota, sudah selesai. Saya tidak tahu apa yang sekarang ini menjadi persoalan dalam hidup kita. Apakah nikah, apakah anak, apakah pekerjaan, apakah tidak tahu apa. Kita mau ditolong Tuhan. Saya tidak tahu saudara, bagaimana saudara sudah menerima firman. Saya akan akhiri pemberitaan firman ini dengan masih mengajak menikmati hadirat Tuhan dalam penyembahan. Sebuah lagu saudara, ini lagu Natal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, ku sembah Kau. Mari saudara, para singers cepat mempersiapkan diri. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Banyak saudara gereja-gereja menyembah dulu baru firman Tuhan. Tapi untuk kita dalam pengajaran tabernakel, dupa ini adalah dupa di atas susunan roti di meja roti saudara. Nah ini saudara, supaya kita tahu bahwa menyembah dalam sistem pengajaran juga harus kita perhatikan saudara ya. Jangan kita hanya ikut-ikut orang karena orang begini lalu kita begitu juga. Kita ikuti pola pengajaran tabernakel saudara. Ayo kita nyanyi. Saya undang langsung kita bangkit berdiri bersama-sama saudara ya. Sehingga kau
merayakan Natal malam ini. Yesus yang telah datang ke dunia mencari dan menyelamatkan kita orang berdosa. Sebetulnya dari hati merayakan Natal di tahun 2023, termasuk malam ini bersama dengan jemaat ini. Mari dari hati kita yang paling dalam kita sembah Dia. Kita berikan penyembahan kepada Dia, bahwa sesungguhnya Dia telah datang. Dan mari semua tutup mata, kita bersenandung pada khotbah. Datang ke dunia menyelamatkan kami. Lagi dari hati yang dalam lebih lembut. Di antara saudara yang datang Natal membuka hati kepada Dia, tidak mustahil malam ini Dia akan melakukan satu keajaiban dalam hidup. Karena dosalah banyak masalah, karena dosalah banyak beban, karena dosalah banyak penderitaan pahit getir kita alami. Bagi bersenandungmu, haleluya, haleluya. Malam ini dalam penyembahan hati kita mulai dijamah oleh Roh Kudus. Tuhan, selamatkan aku. Oh, selamatkan aku. Malam ini Tuhan akan beracara dalam hidup saudara. Ada masalah, ada beban, ada pergumulan, ada pahit getir dalam bentuk apapun. Mungkin salah satu adalah penyakit malam ini. Bagi bersenandungmu sekali lagi. Kami menyembah Kau malam ini dalam hari, dalam merayakan hari Tuhan. Engkau telah datang dan menyelamatkan kami. Dosa selesai, masalah kami bisa selesai. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kita menyanyi saudara. Bait yang ketiga, bait yang ketiga kita nyanyikan. Betapa besar kuasa-Mu Roh Kudus. Kau lepaskan aku, haleluya, dari belenggu hidup yang lama, haleluya. Aku tinggalkan. Kini Kau berikanku hidup yang baru. Oh, ini Natal. Ini hadiah Natal malam ini jika kita mengalami. Ayo, angkat tangan sekali lagi kepada Tuhan. Ku sembah Kau.
siapapun engkau, kalau ada dosa yang diingatkan Tuhan malam ini, dan mungkin dosa itu telah membuat banyak persoalan dalam hidupmu, ya saya tidak undang dulu datang ke depan, tapi di tempat di mana saudara berdiri, ada dosa, ayo angkat tanganmu kepada Tuhan. Ada dosa, tidak usah melihat ke kiri dan ke kanan. Ada dosa, angkat tangan lebih dahulu saudara. Oh haleluya, 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 haleluya. Ampuni kami Tuhan tentang dosa-dosa kami. Mungkin anak muda dosa kepada orang tua, suami istri, ada hal yang salah yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau dalam hal apapun. Ayo malam ini kita selesaikan dengan Tuhan. Selesaikan dalam salib. Semua akan selesai dalam salib. Dan ketika saudara dengan jujur mengangkat tangan malam ini, jika ada masalah, ada beban, apakah itu penyakit atau masalah yang lain, masalah pekerjaan, saya undang saudara. Saya tidak lewatkan kesempatan malam ini. Siapa? Jika ada satu dua, tapi saya tidak mengajak saudara berlutut. Berdiri saja. Siapa yang membutuhkan ini malam ini, berdiri dan agak merapat kemari. Kalau ada yang merasa saya mau ditolong Tuhan, ada masalahku, ada beban dalam hidupku, ya, apalagi anak-anak muda, ayo, oh haleluya, oh haleluya, haleluya, ayo berikan kesempatan, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Tuhan ada di tengah-tengah kita malam ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tangan kepada Tuhan. Haleluya. Ada masalah, ada sakit penyakit malam ini. Haleluya, haleluya. Tuhan tolong. Haleluya. Tuhan jamah engkau. Haleluya. Oleh bilur-bilurnya engkau disembuhkan. Ada masalah yang lain saudara, pahit getir, berat, tidak ada damai, tidak ada sukacita. Oh malam ini dia akan mencurahkan damai sejahtera dalam hidupmu. Terima damai sejahtera Natal malam ini. Oh haleluya, haleluya. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Haleluya. Oh berikan, turunkan damai sejahtera. Adakan satu mujizat menyelesaikan setiap masalah, sepahit apapun, pahit getir bagaimanapun, seperti engkau telah menyelesaikan masalah seorang anak bungsu, engkau dipeluk oleh ayahnya. Kami rindu malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya malam ini tidak percuma kami datang bernatal, tapi kami sangat diberkati. Mujizat terjadi bagi yang sakit, masalah selesai. Haleluya, haleluya. Turunkan tangan. Haleluya. Betapa luar biasa engkau. Malam ini malam pernatal yang kita. Itu sebabnya layak kami menyembah Tuhan, layak kami memberikan rasa hormat, pujaan yang tertinggi kami kembalikan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang datang maju ke depan ini, saya masih ada tantangan satu malam ini, khusus kepada kaum muda. Jangan engkau sombong dan seperti tidak ada masalah, pada ada masalah pahit sementara engkau alami. Anak muda yang maju ke depan, kalau memang ada masalah, jujurlah kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahku. Entah masalah apa. Ayo, saya beri kesempatan terakhir kaum muda. Khusus kaum muda, ayo angkat tanganmu sekali lagi. Jangan pura-pura. Kalau ada masalah, menyembahlah Tuhan, katakan Tuhan,
Aku rindu Tuhan. Aku ditolong Tuhan dalam hidup masa muda ini. Sehingga masa muda ini Tuhan aku jalani dengan baik. Tuhan tolong kaum muda yang sudah mengangkat tangan. Tuhan jamah mereka. Terima kasih. Terima kasih. Turunkan tangan. Turun tangan. Terima kasih Tuhan. Saya persilakan kita kembali ke tempat masing-masing. Layak segala puji hormat diperuntukkan kepada Tuhan di malam Natal yang berbahagia. Sekali lagi saya mengajak kita tundukkan kepala dan kita akhiri ibadah ini dalam penyembah. Segala puji syukur dipersembahkan kepada Tuhan. Perkenananmu bagi kami merayakan Natal bersama dengan jemaat di tempat ini tidak sia-sia. Tidak sia-sia perjuangan jemaat. Tidak sia-sia kedatangan kami. Betapa kami merasa diberkati. Betapa luar biasa Engkau Tuhan mau menyelamatkan kami orang berdosa. Mungkin kami hanya sudah orang yang paling kotor dan najis, tetapi mendapat kesempatan dari Engkau Tuhan. Terima kasih buat Natal. Terima kasih buat malam perayaan Natal pada malam ini. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan kita duduk. Saya kembalikan kepada yang melanjutkan. Puji nama Tuhan, kita sudah merasakan bagaimana lawatan Tuhan yang sudah kita rasakan dalam ibadah kita. Dan ya kita akan lanjutkan ya acara kita yang ketiga yaitu ucapan terima kasih dari gembala dan sidang jemaat setempat. Kami dari gembala dan sidang jemaat setempat Gereja Pantekosta Tabernakel Kristus Penolong Bahu Makmur menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menolong, memberkati sehingga ibadah pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Tuhan sudah menolong, cuaca sudah Tuhan tolong, Tuhan juga gerakkan jiwa-jiwa, terutama kami merasakan doa kami dijawab oleh Tuhan. Dalam persiapan menghadapi Natal ini kami lewat doa semalam suntuk dan juga lewat doa puasa sungguh-sungguh kami merasakan lawatan dari Tuhan lewat firman yang dibukakan di tengah-tengah kita. Puji syukur kepada Tuhan dan juga yang kedua kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala dari Wawandula, Pendeta Paulus Sandotoding, orang tua rohani kami yang sudah melayani kehidupan kita lewat ibadah Natal pada kesempatan malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan selalu, memberikan kesehatan, kekuatan dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, juga dalam berbagai pelayanan yang masih Tuhan percayakan di bulan Desember. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, terutama biarlah Tuhan semakin memakai dalam pembukaan firman dan semakin Tuhan pakai dalam kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dan yang ketiga juga ucapan terima kasih kami kepada seluruh hamba Tuhan dan sidang jemaat yang sudah hadir dari Kota Palopo, dari Bone-Bone, juga dari Taripa, juga dari Kawasule, juga dari Mantadulu yang sudah hadir. Tuhan memberkati juga hamba Tuhan ya dari daerah Morowali, dari Gereja Pantekosta Tabernakel, dari ya, Kristus Bintang Fajar dari Lalampu ya yang sudah hadir. Terima kasih Tuhan memberkati dan juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan juga kepolisian yang sudah menolong kehidupan kami sehingga ya ibadah pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih dan juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Serlan Sarjana Hukum, anggota DPRD Kabupaten Morowali yang juga sudah banyak membantu kehidupan kami dalam ibadah Natal tahun yang lalu, juga Natal tahun ini juga sudah banyak menolong kehidupan kami. Tuhan membalas memberkati.
juga seluruh sidang jemaat para undangan yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih dan Tuhan memberkati kehidupan kita semua. Dan kita sudah merasakan sukacita Natal lewat ibadah malam hari ini. Yesus sudah datang lewat berita Natal, mengungkapkan segala dosa kita, melepaskan segala dosa, sampai sungguh-sungguh mempersiapkan kehidupan kita menjadi manusia tanpa dosa, layak menyambut kedatangannya yang kedua kali, masuk Firdaus sampai Yerusalem baru, kerajaan sorga untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Juga dari tempat ini kami memohon maaf, gembala dan seluruh sidang jemaat setempat memohon maaf atas segala kekurangan kami, dalam segala keterbatasan kami, baik dalam penyambutan, dalam pelayanan, dan kami mohon didoakan biarlah dalam ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan kami rindu semakin meningkat, untuk semakin dipakai, untuk meningkat dalam persekutuan sampai sungguh-sungguh mencapai persekutuan yang terakhir, yaitu tubuh Kristus yang sempurna. Dan ya, kami mengucap syukur buat ya pada kesempatan malam hari ini dalam ibadah kita juga sidang jemaat menyediakan berkat secara jasmani buat kehidupan kita semua. Jadi untuk ya pengaturannya untuk seluruh hamba Tuhan dari luar Morowali, juga dari Morowali di tempat ini hamba Tuhan, dan sidang jemaat dari luar, hamba Tuhan dan sidang jemaat dari luar Morowali, juga hamba Tuhan Morowali dan sekitarnya, menikmati berkat Tuhan di gedung gereja di tempat ini, dan sidang jemaat para undangan bisa menerima berkat Tuhan di depan gedung gereja. Ya, dan hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih buat semuanya, dan untuk menerima berkat Tuhan saya ya